Halo, selamat pagi ini. Senang sekali nih kembali bertemu di hari Rabu. Tetap dengan semangat semangat pagi, semangat menyambut hari. Kita nggak pernah boleh putus harapan walaupun situasi berbangsa dan bernegara ini makin menunjukkan hal-hal yang membuat kita bisa putus harapan. Begitu ya, Bung Rocky kalau kita lihat perkembangannya ya. Kalau ada perkelahian di istana, kita justru berharap perkelahian itu membesar supaya dipercepat kekacauan ini. Ya. Kan ini yang disebut oleh selalu disebut oleh pengamat politik keren itu Samuel Huntington sebagai political decay. Pembusukan politik itu terjadi kalau di dalam istana itu intriknya udah tingkat tinggi lah. Dan terlihat begitu, Ibu Mega juga udah nggak sabar dan itu ketidaksabarannya masuk akal bagi Ibu Mega karena merasa bahwa sumber daya itu kok cuma dikuasai oleh partai tertentu, pengusaha tertentu, dan pejabat tertentu. Nah, pasti akan ada sindiran balu bahwa Ibu Mega juga ada di dalam bagian itu tuh. Biarin aja tuh. Kita tunggu perkelahian pendapat itu. Oke, kita seperti biasa saya akan list berita-beritanya, tapi seperti yang Anda tadi sebut itu kan itu pernyataan dari Bu Mega kemarin ya, yang waktu ulang tahun PDIP yang menyatakan bahwa ada benalu di pemerintahan yang memetik keuntungan di tengah pandemi, dan kemudian ternyata ini dijelaskan oleh politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno. Mereka ini siapa? Mereka ini ya penguasa dan pengusaha, pengusaha dan penguasa. Nah, gitu itu kan udah tahu tuh yang kata Bang Rizal Ramli sebutnya peng-peng. Itu satu yang menarik. Kemudian saya kira kasus pelaporan putra dua orang putra presiden Gibran dan Kaisang ini akan terus bergulir. Tapi yang saya agak terkejut adalah respon dari Pak Muldoko sebagai KSP ini. Beliau mempertanyakan apakah seolah ada kesan bahwa kalau anak orang pejabat itu nggak boleh kaya. Ini yang saya jadi bingung kenapa jadi larinya ke situ ya gitu. Dan yang berikutnya seperti sudah bisa kita duga, akhirnya pemerintah mewajibkan PLN untuk membeli harga batubara sesuai dengan harga pasar. Ini kita jadi bingung ya, karena bukannya harusnya yang di perusahaan-perusahaan batubara, pengekspor batubara loh ya, bukan perusahaan pemilik tambang. Karena kemarin yang dibegukan Pak Jokowi itu kan pemilik tambang yang belum dieksplorasi. Ini kan harusnya pemilik tambang, pengusaha tambang yang mengekspor dan tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation harusnya dihukum, bukan PLN. Dalam hal ini kan jadinya PLN yang salah kalau gitu. Oke, 3 berita itu saja deh, Bung Rocky. Itu pun sudah mencerminkan apa yang terjadi dengan sebenarnya dengan membaca berita itu saja kita sudah tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini dan bagaimana kira-kira ke depannya. Silakan, Anda mau mulai dari mana saja boleh, itu sama-sama menariknya semua, sama-sama kuatnya. Ini isu yang memerlukan keterangan akademis yang kuat itu. Karena soal negara yang dibangkrutkan oleh korporasi dan negara yang dihisap oleh korporasi itu udah jadi studi global political economy dari tahun 80 sampai 90, dan itu memperlihatkan bagaimana sebetulnya praktek neoliberal yang dulu kita analisis itu dilakukan di Amerika Latin, itu Chile, Venezuela, itu mengalami hal yang sama, yaitu akhirnya di dalam kolaborasi antara pengusaha tadi dan pejabat-pejabat di dalam istana itu yang memantapkan kuku-kuku neoliberal di Amerika Latin, dan itu yang membuat negara-negara itu bangkrut akhirnya. Jadi kita sebetulnya tidak perlu lagi mencurigai, karena dari awal kita tahu sistem neoliberal itu akan berakhir begini. Yang menang pasti korporasi, karena dia langsung kaitkan itu dengan yang disebut sebagai domain-domain market yang terikat oleh hukum internasional. Jadi nggak mungkin mencegah perusahaan-perusahaan batubara itu atas nama nasionalisme untuk pro pada PLN, itu nggak mungkin terjadi. Karena perusahaan MNC ini dulu disebut multinational corporation, itu dia beroperasi di tingkat global, kartelnya ada di tingkat dunia. Nah, PLN itu ada sepenggal doang. PLN berutang dolar, terus pendapatannya rupiah, maka harga dolar terhadap rupiah naik, itu artinya hutangnya membesar. Itu dari awal zaman kita masih mahasiswa kita tahu teori itu tuh. Nah, sekarang yang mau diperlihatkan kan adalah kekonyolan Presiden Jokowi kan. Jadi Presiden Jokowi harus dipermalukan di dunia internasional. Karena beliau dengan kagak berani mengatakan nasionalisme harus mendahului kapitalisme itu. Kira-kira begitu kan.
Jadi yang mau ekspor itu tunggu setelah pasar penuh dalam negeri dipenuhi dulu. Itu seperti orang yang nggak ngerti bahwa global capitalism itu beroperasi di antara kartel-kartel dunia untuk menekan negara-negara eksportir ekstraktif kan. Jadi negara-negara penghasil komoditas itu pasti rawan selalu jadi sasaran empuk dikerjain oleh global capitalism. Nah ini masalahnya karena presiden seolah-olah gagah berani demi nasionalisme. Jadi dia nggak paham sebetulnya. Itu yang saya kasih kritik bahwa presiden tidak dibekali oleh kemampuan konsepsional. Kalau presidennya otaknya rada bagus dalam teori-teori global neoliberalisme ini, tentu dia juga bisa memberi sinyal bahwa saya mengerti loh kalian itu dioperasikan dari luar negeri. Tapi saya ingin tegaskan bla bla bla. Itu nggak ada di dalam pikirannya. Dianggap bahwa statement presiden bisa menghentikan pasar. Nggak bisa. Ini sekarang pasar menang. Jadi PLN itu ya jadi kroco aja, tuh ikutin aja keinginan global market. Jadi itu sebetulnya. Nah bagian ini yang harusnya kita pahami bahwa bangsa Indonesia itu udah penuh kenyang dengan imperialisme, neokolonialisme segala macam. Nah itu yang ingin kita kaitkan dengan keterangan Ibu Mega bahwa pengusaha-pengusaha ini justru yang merongrong masa depan Indonesia. Sekaligus kita minta Ibu Mega juga bercermin bahwa di dalam kepemimpinan Ibu Mega di partai itu juga ada anasir-anasir kapitalisme global yang beroperasi di situ melalui Kadin misalnya. Itu kan ada aja hal-hal yang Ibu Mega juga luput. Nah itu pentingnya soal beginian dibaca dengan kacamata akademis dengan teori yang kuat. Nah itu yang sering kali FNN lakukan dan sering dinyinyirin, wah kalian cuma bisa analisa, lo justru analisa itu yang bisa mencegah kerusakan, kan begitu. Ya, dan sebenarnya kalau kita mau teruskan, analogi Bu Mega dengan istilah benalu itu saya kira sangat tepat gitu ya. Sebagai pencinta tanaman Anda tahu ya, kalau benalu itu dibiarkan, tidak ditebas gitu ya, benalu ini dia akan membuat tanaman-tanaman itu merana ya, karena memang kerjanya dia nggak mau kerja keras, dia cuma menghisap makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang bekerja mencari makanan lah, begitu kan kira-kira ya. Jangan terlalu dalam sebab Okay. saya tahu Ibu Mega itu hobinya anggrek bulan. Anggrek bulan itu ada menumpang pada pohon beringin mungkin. Asal jangan pohon beringin yang ngisep anggrek bulan, nah itu bahaya tuh. Jadi itu yang terjadi. Ibu Mega ambil istilah yang bagus, benalu, dalam upaya untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang sedang tumbuh, jangan dihisap oleh mereka yang picik dan hanya ingin cari keuntungan sendiri. Jadi secara historis Bu Mega mengingatkan kembali pikiran Bung Karno bahwa jangan kita dihisap oleh pohon besar kapitalisme. Kira-kira begitu dulu Bung Karno ucapkan itu. Nah, Bung Karno belum menyebut kata benalu, tapi sekarang ada kosakata baru. Ya, orang tinggal tunggu siapa yang benalu itu. Ya, ya. Gitu. Dan itu kan sudah ada penjelasannya dari yang saya sebut tadi dari politisi senior PDI Hendrawan Supratikno ini. Saya cuma mengingatkan Hendrawan Supratikno ini kemarin yang juga menyebutkan bahwa kita diminta memahami bahwa Basar itu adalah profesi baru gitu ya. Dia jelas menyebut itu peng-peng itu, pengusaha yang jadi penguasa, penguasa yang jadi pengusaha. Ya, itu clear penjelasan dari Hendrawan. Akhirnya orang balik lagi kan pada keterangan Profesor Hendrawan ini bahwa PDIP juga memelihara benalu yang namanya Basar. Basar itu kan benalu politik kan. Jadi nanti juga begitu. Mungkin Partai Golkar akan nyindir juga pada PDIP. Loh, kalian juga katanya jangan persoalkan Basar karena walaupun dia benalu tapi dia cari hidup tuh. Jadi begini-beginian ini yang enaknya tuh. Nah, mungkin kalau masih ada kartunis keren bisa dibikin kartun persaingan politik hari ini. Jadi sekali lagi, sekali seseorang itu punya track record yang buruk di dalam kekuasaan, dia nggak berhak untuk saling mengkritik, kan itu prinsipnya kan. Jadi setajam-tajamnya kritik Ibu Mega itu dia akan terpleset juga, orang akan ingat tuh, jangan dibongkar juga tuh. Emangnya PDIP sumber akumulasi modal pertama dari mana? Jangan-jangan benalu juga tuh. Orang akhirnya tiba pada kecurigaan itu. Saya hanya mau ingatkan. Nah karena itu misalnya Profesor siapa tadi Hendrawan itu harusnya sebut aja bos yang disebut benalu adalah si ini nih. Supaya jelas kan, laporin aja ke KPK kan, seperti Ubedillah Badrun teman kita itu melaporkan 2 anak presiden. Dia langsung aja bilang ini namanya si ini anak presiden diduga menimbun kekayaan dengan cara yang tidak etis atau tidak legal. Maka itu yang harus diperiksa oleh KPK. Kalau dia timbun dengan cara yang legal segala macam ya kita tepuk tangan dong, bagus.
juga kalau kekuasaan itu tidak ikut campur di dalam akumulasi harta seseorang walaupun dia anak presiden. Jadi etika itu yang mesti kita tegakkan. Jadi nggak bisa misalnya tiba-tiba ada kekayaan seseorang terus kita biarkan. Justru itu yang mesti kita ingatkan, ada prinsip noblesse oblige. Semakin tinggi harkat seseorang, semakin dia bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dia capai dengan pangkat tinggi itu. Nah, anak presiden ada dalam wilayah noblesse oblige. Iya. Nah, ini memang tema ini saya kira tiga hal tadi yang kita bicarakan itu semua berkait, dan dengan pernyataan dari Pak Muldoko yang menyatakan ada kesan seolah-olah bahwa anak pejabat itu nggak boleh kaya, itu kan sebenarnya kita sudah bisa membaca bagaimana cara berpikir para penguasa ini. Yang kita persoalkan bukan soal kaya atau tidak kaya, kita bukan anti orang kaya. Yang selalu kita sampaikan bahwa persoalannya adalah bagaimana dia memperoleh kekayaan itu dan bagaimana dia memanfaatkan kekayaan itu. Itu kan yang jadi selalu persoalan serius kan. Betul, dan ucapan Pak Muldoko justru ada kesan bahwa beliau ingin mengintervensi KPK. Kan itu masalahnya kan. Kan dia nggak boleh sebutkan itu tuh. Seolah-olah dari awal dia mau beritahu bahwa yang dilaporkan oleh Ubed itu orang baik-baik aja. Loh, justru Ubed sebagai akademisi itu melaporkan karena dia punya studi. Nah, Pak Muldoko nggak bisa sekedar berkomentar karena dia KSP itu. Itu juga terlarang. Pejabat tinggi itu mengomentari laporan publik, nggak bisa itu. Jadi Pak Muldoko juga mesti belajar dengan baik namanya etika pejabat publik. Dia harus diam aja itu, bukan membela. Karena keterangan kecil pun itu dianggap sebagai pembelaan. Karena kedudukan Pak Muldoko juga yang sifatnya noblesse oblige itu. Dan dari kasus Ubaidillah Badrun ini menarik sekali, dan juga sekali lagi mengkonfirmasi apa yang terjadi yang tadi neolib atau peng-peng lah gitu, bahasa yang lebih mudah penguasa masuk di situ. Karena kan kecurigaan dia bermula dari perusahaan itu yang memberikan bekerja anak dari seorang eksekutif di perusahaan itu membangun perusahaan bersama dengan anaknya presiden, dan kemudian mendapat ventura dari perusahaan yang terkait dengan perusahaan itu juga. Dan kemudian yang menarik itu kemudian bapak si anak ini yang bekerja sama dengan anaknya Pak Jokowi ini jadi duta besar di sebuah negara sahabat gitu, di Korea itu Selatan itu. Sebenarnya kita perlu sebut saja lah namanya, itu kan jelas disebut, itu SM yang disebut, itu kan Sinarmas yang disebut oleh Ubed itu. Jadi, dan kita juga bingung itu ada dasar track record apa ya dan pertimbangannya apa pemerintah kemudian menempatkan dia menjadi duta besar di situ, kecuali tadi seperti yang dicurigai oleh Ubaidillah Badrun sebagai bagian dari trade off gitu, tukar menukar politik, tukar tambah politik dan dengan kekuasaan dengan modal. Ya, saya kira Ubed ini dosen sosiologi, doktor. Jadi dia ngerti peristiwa-peristiwa politik ekonomi yang kita sebut sebagai kolaborasi antara pengusaha dan penguasa ini nih. Yang dalam tradisi analisis Marxis kita tahu bahwa seseorang jadi pengusaha itu kalau dia datang dari yang disebut akumulasi primitifnya itu betul-betul real, maka dia nggak akan berkolaborasi dengan penguasa karena dia tahu akumulasi dia itu nantinya akan mendikte pasar itu. Itu yang disebut oleh teori-teori Marxisme bahwa kapitalisme itu kalau dia tumbuh dari dalam negara ya itu yang berbahaya tuh. Nah, kita tahu perusahaan-perusahaan tadi Sinarmas segala macam itu kan tumbuh dari negara otoriter Orde Baru tuh. Jadi asal usul sosial dan asal usul kapitalnya itu adalah akibat dari perlindungan negara tuh. Nah, Ubed mengerti teori itu tuh, karena itu dia mencurigai kenapa perusahaan-perusahaan besar itu tetap harus diintai, karena sangat mungkin wataknya masih sama, yaitu berupaya untuk menyogok penguasa agar supaya modalnya itu bertambah tuh. Itu hal yang buruk dalam kapitalisme sebetulnya, yang disebut kapitalisme negara ya seperti yang sekarang ini, dengan sinyal bahwa oh kok tiba-tiba dia jadi pejabat negara, jadi duta besar. Nah, Ubed karena di akademisi dia curigai itu. Nah, kecurigaan itu yang dilaporkan Ubed melalui proses hukum ya ke KPK aja kan. Jadi sebetulnya Ubed hanya menjalankan fungsi teoritis yang diajarkan pada mahasiswanya. Nah, fungsi itu yang kemudian dia pakai sebagai alat untuk memeriksa potensi korporasi menyogok anak pejabat. Jadi sebetulnya biasa sekali itu dalam teori sosiologi itu. Jadi kita dukung Ubed sebagai akademisi yang mampu untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi. Yaitu sebetulnya tuh, yaitu partisipasi masyarakat,
Nah, dia sebagai dosen ingin berpartisipasi untuk mengingatkan masyarakat bahwa potensi dari kapitalisme yang berbasis kepentingan negara ini atau yang diselundupkan oleh negara itu berbahaya bagi tujuan bernegara kita. Jadi selamat buat Ubed, dan saya tetap akan bantu semua usaha semacam itu. Kita semua ada di belakang Ubed dalam soal pemberantasan korupsi melalui analisis akademis yang kuat. Ya. Nah, soal membantu dan mendukung ini, saya diingatkan oleh banyak kalangan ini ya, yang mereka mengkhawatirkan apa yang terjadi pada Ubed berikutnya. Karena bagaimanapun ini, saya kira ini luar biasa sekali, langsung menusuk ke jantung kekuasaan ini kan. Dua orang anak presiden ini, Bung Rocky ini, dan saya kira ini Ubed memang perlu dapat dukungan yang luas dari para civil society ya dalam situasi semacam ini. Ini nggak main-main loh yang dilawan oleh Ubed ini. Harus, karena Ubed ada dalam posisi rentan. Dia hanya dosen, ASN, bisa tiba-tiba dipecat segala macam, dan itu kita akan melawan habis-habisan upaya untuk mendiskreditkan Ubed. Udah mulai dengan hal buruk dimulai oleh Pak Muldoko, memberi kesan bahwa Ubed itu sekedar tidak suka anak pejabat kaya. Jadi Pak Muldoko juga nggak ngerti bahwa studi ini dari zaman Orde Baru udah dibuat oleh, misalnya saya sebut namanya David Jenkins yang menulis Soeharto and His General. Di situ diperlihatkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu berkomplotan untuk memperoleh harta besar dengan memanfaatkan anak-anak Presiden Soeharto yang kemudian menghasilkan reformasi itu. Jadi kita tahu itulah. Jadi Pak Muldoko kan juga pernah jadi Direktur Lemhanas, Gubernur Lemhanas, mestinya tahu teori-teori itu. Dan itu bukan sekedar teori di zaman Orde Baru, itu teori berlangsung sekarang. Kenapa? Karena watak dari modal yang diakumulasi di Orde Baru, dia carry over ke dalam sistem reformasi. Dan kita ingin sebetulnya itu dibuka sebagai percakapan akademis. Jadi sekali lagi udah nggak usah, mending Pak Muldoko itu balik ke Lemhanas, baca banyak literatur, supaya nanti nggak berbalik pada Pak Muldoko bahwa seseorang yang mengerti keadaan di Orde Baru justru ingin mencegah orang melaporkan hal yang persis pernah terjadi di zaman Orde Baru. Kan itu. Jadi kita belajar dari kepemimpinan Pak Harto yang akhirnya tumbang, lalu Pak Harto dengan lega mengatakan oke, demi bangsa maka saya serahkan kepemimpinan pada generasi baru. Jadi itu justru yang disebut mikul dhuwur mendem jero, karena ada wisdom dari Presiden Soeharto waktu itu, sehingga kita mesti anggap bahwa demi keadilan jangka panjang, tradisi korporasi bergerombol di sekitar kekuasaan juga harus dihentikan. Kan itu intinya tuh. Oke, jadi indikator pertama nanti kita lihat apa yang terjadi di kampus UNJ, Bung Rocky ya. Kalau sudah mulai ada suara-suara di fakultas atau apalagi kemudian rektorat yang miring-miring, nah disitulah mulai tangan-tangan kekuasaan mulai bekerja, gitu ya. Dan kita harus, saya mendeteksi itu udah mulai terjadi. Dan tentu kita akan minta Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan supaya bela Ubed, karena dia hanya menjalankan visi dan misi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau apalah dikti segala macam, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu kemerdekaan itu yang lagi diproklamasikan oleh Ubed sebagai dosen yang bermutu, dia harus ambil tanggung jawab itu. Saya sepakat, walaupun saya pesimis, gitu. Harapan Anda itu terwujud. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Dan jawabannya saya kira kembali lagi ke salam 0%. 0%. Siap.